Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sri Daryati, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 31 Semarang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Dia. Beliau adalah salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 31 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk sesi pra-observasi. Alhamdulillah ya, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Sebelum saya melaksanakan supervisi kelas, adapun tujuan diadakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya pembelajaran nanti yang akan Ibu Dia lakukan sebagai persiapan awal, dan ini akan membuat Ibu Dia lebih percaya diri untuk melaksanakan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberi pembelajaran terbaik untuk murid. Ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan nanti saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan apa yang akan Ibu capai nanti? Iya, jadi kali ini materi yang akan saya sampaikan itu adalah materi terkait artikel ilmiah populer. Jadi ada 3 hal tujuan yang ingin saya capai. Yang pertama, di mana peserta didik dapat membedakan antara fakta dan opini yang ada di dalam artikel ilmiah populer. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh kalimat fakta dan kalimat opini yang ada di dalam artikel ilmiah populer. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menuliskan artikel singkat di mana di dalamnya terdapat kalimat opini dan fakta. Oke Ibu, jadi rencana pembelajaran yang akan Ibu laksanakan ada 3 ya Bu ya. Yang pertama tadi peserta didik dapat membedakan antara fakta dan opini. Peserta didik dapat memberikan contoh fakta dan opini. Kemudian yang ketiga itu peserta didik dapat menyusun argumen yang berbasis fakta. Oke. Dari tujuan pengembangan lain yang ingin Ibu capai selain kemampuan membedakan fakta dan opini, apa itu? Ya, saya ingin mendorong anak-anak untuk lebih kritis ketika mereka membaca sebuah artikel. Selain itu juga saya berharap mereka lebih jeli dalam menginterpretasi informasi yang ada di dalam artikel maupun dari media yang lainnya. Selain itu agar peserta didik juga dapat menulis sebuah pendapat mereka yang didasarkan atau berdasarkan dari fakta dan data seperti itu. Oke, sangat penting ya Bu ya. Jadi selain kemampuan membedakan fakta dan opini ya, ada tujuan lain yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan menulis gitu ya Bu ya. Benar sekali. Ya, sangat strategis. Lalu bagaimana strategi yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi strategi yang akan saya gunakan adalah di mana yang pertama saya akan memulai dengan memberikan contoh artikel ilmiah, kemudian mengajak siswa untuk membaca secara bersama-sama dan mendiskusikan mana yang merupakan fakta dan mana yang merupakan opini. Setelah itu peserta didik akan saya kelompokkan, kemudian saya berikan sebuah artikel ilmiah untuk didiskusikan fakta dan opini yang ada di dalam artikel tersebut. Setelah itu peserta didik akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, dan sebagai penutup saya akan meminta peserta didik untuk menulis artikel singkat yang mengandung fakta dan opini serta mengidentifikasi perbedaannya. Oke Bu, strategi pembelajaran yang kolaboratif gitu ya Bu ya. Jadi berkolaborasi antar kelompok. Iya. Jadi berbasis diskusi tampaknya akan lebih efektif ya dalam melibatkan siswa. Kemudian model dan media apa yang akan digunakan nanti? Untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan model project based learning. Kemudian untuk medianya saya akan menggunakan media Wordwall. Oke, mungkin apakah ada tantangan yang menurut Ibu itu akan muncul dalam pelaksanaan pembelajaran nanti?
Tentu tantangan itu akan selalu ada di setiap pembelajaran. Salah satunya adalah gimana ketika kita melakukan diskusi kelompok, tentu akan ada peserta didik yang pasif atau kurang aktif. Selain itu juga kemungkinan peserta didik akan sedikit mendapatkan kebingungan ketika mereka membedakan antara fakta dan opini, karena itu hampir sama seperti itu. Oke, kedua tantangan itu wajar ya Bu ya. Terus mungkin Ibu punya rencana bagaimana untuk mengatasi siswa yang kesulitan atau pasif selama proses diskusi? Oke. Jadi untuk mengatasi siswa yang memiliki kesulitan, mungkin saya akan memberikan artikel ilmiah yang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda dan nanti akan disesuaikan dengan sesuai kemampuan peserta didik. Dan sedangkan untuk siswa yang pasif, saya akan mencoba lebih mendekati secara personal. Saya akan lebih sering berkeliling ke dalam kelas, ke dalam kelompok untuk membimbing mereka jika mereka menemui hambatan seperti itu. Oke, strategi terdengar bagus ya Bu ya. Mungkin Ibu akan mengadakan prosesnya diferensiasi gitu ya Bu ya. Iya, benar sekali. Mengelompokkan beberapa kelompok siswa itu sesuai dengan kebutuhan anak gitu ya. Aktivitasnya juga bervariasi seperti itu ya. Untuk nanti semoga saja rencana itu berjalan dengan lancar gitu ya Bu ya. Iya, amin, semoga. Oke. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kelas berapa? Waktunya jam berapa? Dan hari apa? Sepertinya saya akan melaksanakan besok pagi di hari Rabu pada jam ke-9.10 di kelas 8B. Oke Bu. Jadi nanti hari Rabu jam ke-9 dan ke-10 ya. Saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan observasi kelas dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran di kelas nanti, dan kita akan mengadakan percakapan pasca observasi setelah saya melakukan observasi di kelas Ibu. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Tentu saya mendapatkan gambaran bagaimana menghadapi tantangan ketika terdapat siswa yang pasif atau siswa yang kurang aktif. Selain itu juga media apa yang nanti akan saya gunakan di dalam pembelajaran. Oke Bu Tia, terima kasih atas waktunya. Semoga nanti observasi di kelas berjalan dengan lancar. Amin. Dan kita akan berjumpa lagi di pasca observasi. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini sebelum kita mulai pembelajarannya, silakan ketua kelas dapat memimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, hari ini adakah yang tidak hadir di kelas kita? Ada. Siapa yang tidak hadir? Handika. Sama Maulana. Handika hari ini sakit, izin Alfa? Izin. Izin. Kemudian ada lagi? Maulana. Maulana kenapa? Sakit. Oh, Maulana sakit. Oke. Ini yang izin ada Handika dan ada Maulana ya. Iya. Anak-anak, seperti kesepakatan kelas kita sebelumnya, kalian tentu masih ingat di mana semua tidak boleh menggunakan handphone ketika tidak diminta. Semua menghargai temannya ketika temannya sedang melakukan presentasi di depan kelas dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Jelas? Jelas. Oke. Nah, sebelum kita melaju pada inti pembelajaran hari ini kalian diharapkan dapat menentukan perbedaan fakta dan opini. Kalian dapat menentukan contoh kalimat fakta dan opini
dan dapat menuliskan pendapat kalian yang berdasarkan dengan data atau fakta. Jadi pembelajaran hari ini ada 3 tujuan. Gitu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tolong dilihat kanan, kiri, bawah, sampingnya. Apakah masih ada sampah? Silakan yang masih ada sampah untuk dapat dibuang terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Selamat duduk kembali. Kemudian ada permainan sebentar. Kalau Budiah mengatakan pagi, maka silakan tepuk tangan 3 kali. Pagi tepuk tangan 3 kali. Siang tepuk tangan 2 kali. Dan sore tepuk tangan 1 kali. Malam tidak tepuk tangan. Jelas? Jelas. Oke, kita mulai. Pagi. Pagi. Siang. Siang. Sore. 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 Malam. Pagi. Siang. Sore. Sore. Malam. Oke, tepuk tangan untuk kita. Jadi dia katakan hari ini semuanya siang ini masih fokus dan konsentrasi mengikuti pembelajaran. Ya, hari ini kita akan membaca terlebih dahulu sebuah artikel ilmiah populer. Ya, artikel ini sudah Budiah kirimkan pada grup Bahasa Indonesia kelas kita pada Microsoft Slide. Silakan semua dibuka artikel ilmiah populer yang sudah Budiah kirimkan, Makanan Sehat Jiwa yang Kuat. Kita akan baca bersama secara berantai. Seperti biasa, nama yang Budiah sebutkan maka dia yang membaca. Silakan dibuka. Sudah? Ya. Oke. Kita baca bersama sebuah artikel ilmiah populer, Makan Sehat untuk Jiwa yang Kuat. Dimulai dibacakan dari Miguel. Apa itu makanan sehat? Makanan sehat adalah makanan yang bebas dari bahan-bahan bermanis seperti pengawet, berwarna MSG, pemanis buatan, dan lain-lain. Selain terbebas dari bahan-bahan berbahaya, makanan sehat juga seharusnya mengandung nutrisi dan gizi yang baik untuk tubuh kita, karena setiap tubuh memiliki kebutuhan tersendiri dan setiap zat makanan memiliki fungsinya sendiri, seperti karbohidrat yang menjadi sumber energi, protein berperan sebagai zat pembangun dan memperbaiki jaringan yang rusak, lemak sebagai cadangan energi, dan pelarut para vitamin. Mineral dan vitamin berfungsi menjaga daya tahan tubuh, dan serat yang bermanfaat untuk menjaga pencernaan. Alma. Dilansir dari halodoc.com IT, terdapat banyak jenis makanan sehat yang bisa kita konsumsi setiap hari. Di antaranya adalah sayur-sayuran, terutama sayuran hijau seperti brokoli, karena memiliki senyawa yang dapat mengurangi risiko penyakit jantung, diabetes, dan beberapa jenis kanker. Kemudian ada sayur kale yang di dalamnya mengandung vitamin C dan vitamin K. Dan sayuran yang memiliki daun hijau seperti bayam dapat menurunkan risiko diabetes tipe 2 dan sumber vitamin A, B6, C, E, dan K yang baik. Selain sayuran, ada buah-buahan yang tidak kalah penting manfaatnya. Banyak sekali jenis buah beserta manfaatnya yang dapat dikonsumsi setiap sehari-hari. Makanan sehat selanjutnya yang juga perlu dikonsumsi antara lain seperti daging dan telur, biji-bijian, kacang-kacangan, ikan dan makanan laut, susu, dan lain-lain. Namun, sebelum mengonsumsi makanan sehat, kita perlu pintar memilih bahan makanan yang sehat dan baik saat membelinya. Gagal. Contohnya, ketika membeli daging sapi, pertama perhatikan warnanya. Pilihlah daging sapi yang berwarna merah segar, tidak pucat dan kotor. Kedua, carilah tekstur yang masih kenyal. Caranya dengan menekan bagian daging. Jika kembali seperti semula, maka daging tersebut masih segar. Ketiga, perhatikan bau dagingnya. Daging yang masih segar tentu memiliki bau khas daging sapi dan tidak berbau asam. Terakhir, pilihlah daging sapi yang tidak berair. Sama seperti daging sapi,
Ada beberapa cara yang digunakan saat membeli buah dan sayuran sehat. Pertama, pilih buah dan sayuran yang memiliki warna cerah dan terlihat segar. Kedua, pilihlah yang tidak menggunakan pestisida, ditandai dengan tidak ada bercak putih di bagian luarnya, atau untuk memudahkan daun sayuran yang berlubang karena ular, berarti tumbuh tanpa menggunakan pestisida. Kenali juga tekstur buah atau sayuran yang akan dibeli, khususnya pada buah karena setiap buah memiliki tekstur yang berbeda, terutama jika sedang matang. Cara terakhir adalah membeli bahan di pasar pagi atau langsung ke petani. Manfaat mengonsumsi makanan sehat tentu tidak diragukan lagi, yaitu bagus untuk tubuh kita seperti banyak mengonsumsi tomat atau buah makanan sehat, tetapi akan menyebabkan rambut gatal. Mengonsumsi alpukat dapat melindungi kulit dari sinar UV dan dapat mempercepat penyembuhan luka. Mengonsumsi jeruk yang dapat menyebabkan flu dan masih banyak lagi. Selalu ingat, jika kita mengonsumsi makanan sehat, maka kulit kita juga akan sehat, tidak termasuk wajah. Wah, menyenangkan sekali bukan? Untuk menjaga tetap sehat dan buat kita perlu mengonsumsi makanan yang sehat yang sesuai porsinya, terutama untuk yang sedang menjalani diet. Kita harus dilakukan dengan cara yang sehat juga ya. Ada beberapa diet yang terkenal di kalangan masyarakat, tetapi ternyata cara diet tersebut dengan mengandung negara untuk menyembuhkan berat badan. Oke, ya, itu adalah artikel ilmiah populer terkait makanan sehat untuk jiwa yang kuat. Seperti yang sudah Budia sampaikan sebelumnya terkait apa itu opini dan fakta. Opini adalah, ada yang bisa menjawab? Opini adalah ya, pendapat pribadi dari seseorang. Kemudian fakta, apa itu fakta? Apa itu fakta? Oke, Rafa. Ya, sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi, di dalam sebuah artikel ilmiah populer itu terdiri atas fakta dan opini. Jadi, karya tulis merupakan pendapat dari seseorang, tetapi pendapat tersebut didasarkan atau berdasarkan dari fakta dan data. Sekarang kita lihat kembali pada teks makanan sehat dan jiwa untuk jiwa yang kuat. Di dalamnya terdapat kalimat fakta dan kalimat opini. Coba kita lihat dan kita cari mana yang termasuk ke dalam kalimat opini. Mana yang menunjukkan kalimat opini? Oke, silakan semua diperhatikan. Mana yang menunjukkan kalimat opini? Kalimat yang berupa pendapat dari pribadi atau pendapat dari seseorang. Kalian perhatikan pada paragraf pertama. Ya, semua perhatikan pada paragraf pertama. Di situ terdapat kalimat makanan sehat juga seharusnya mengandung nutrisi dan gizi yang baik untuk tubuh kita. Merupakan kalimat opini bukan? Iya. Kalimat opini bukan? Iya. Terlihat dari kata apa yang ada di dalamnya? Betul, terlihat dari kata seharusnya. Itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat opini. Sekarang kami temukan kalimat fakta. Kalimat fakta apa yang terdapat di dalam artikel ilmiah populer yang kita baca tadi? Yuk, silakan yang bisa, kalau sudah menemukan, unjuk jari. Kalimat fakta yang ada di dalam artikel. Oke, Rafa, silakan bacakan kalimat fakta yang kamu temukan.
Mengonsumsi alpukat dapat melindungi kulit dari sinar UV dan dapat mempercepat penyembuhan luka. Iya, betul. Jadi di situ ada kalimat manfaat alpukat itu dapat menyelamatkan dari sinar UV dan mempercepat penyembuhan luka. Ya, ini sudah ada penelitiannya terkait manfaat atau keuntungan yang ada dalam buah alpukat. Selain itu ada apa lagi? Ada kalimat fakta apa lagi di dalamnya? Silakan unjuk jari. Yang sudah menemukan, silakan boleh unjuk jari. Kalimat fakta apa lagi yang ditemukan? Sudah ketemu kalimat faktanya? Tidak apa-apa, dicoba ya. Oke, sudah ketemu? Putri sudah menemukan? Ya, silakan. Ya. Sayur kale yang mengandung vitamin C dan vitamin K. Ya. Kemudian ada apa lagi? Oke, Miguel. Sayuran yang memiliki dalam gizi seperti bayam dapat menurunkan resiko diabetes tipe 2 dan sumber vitamin A, B6, D, E, dan K yang baik. Oke, jadi sayuran hijau seperti bayam dapat menurunkan diabetes dan lain sebagainya. Ada lagi? Oke, silakan. Mengonsumsi tomat akan membuat mata sehat, tetapi jika berlebihan akan menyebabkan rambut rontok. Ya, jadi mengonsumsi tomat itu akan membuat sehat. Tetapi jika tomat itu dikonsumsi berlebihan, maka akan membuat rambut rontok. Ya, jadi di dalam sebuah artikel ilmiah populer itu terdiri atas kalimat opini atau pendapat, tetapi juga disertai dengan kalimat fakta, di mana agar apa yang disampaikan di dalam sebuah artikel, di dalam sebuah karya tulis itu dapat membuktikan kebenaran. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Bisa membedakan antara fakta dan opini? Oke. Kalimat yang di dalamnya berisi pendapat pribadi dari seseorang disebut sebagai opini. Kalimat yang dapat dibuktikan kebenarannya disebut sebagai fakta. Jelas? Oke. Sekarang kita akan melakukan kegiatan kelompok atau diskusi kelompok. Kalian dapat membaca artikel yang akan dia bagikan dan kalian menuliskan jawabannya pada LKPD yang sudah dia siapkan. Sebetulnya dia hari ini mau menggunakan word wall, tetapi karena jaringan internet di kelas 8B yang belum memadai atau masih ada kendala, jadi kita menggunakan LKPD secara tertulis. Gitu ya. Oke, silakan baris pertama dapat menghadap ke belakang. Baris pertama dapat menghadap ke belakang. Baris ketiga menghadap ke belakang. Baris ketiga menghadap ke belakang. Oke. Oke, silakan minum. Dia akan bagikan satu artikel. Kalian temukan, ya silakan. Kalian temukan kalimat opini dan faktanya, tuliskan pada LKPD. Jelas? Silakan bisa ditulis terlebih dahulu identitas kelompok.
tuliskan terlebih dahulu nama anggota kelompoknya. Kemudian silahkan baca artikelnya secara berkelompok dan temukan kalimat opini serta fakta yang ada di dalamnya. Ya, ini boleh diletakkan terlebih dahulu. Menurut kamu iya atau tidak? Belum tentu semua orang seperti itu atau enggak? Enggak kan? Ya, berarti dia termasuk ke dalam apa? Dalam fakta atau ke dalam opini? Belum tentu seseorang itu merasa bahwa itu memberikan dampak yang positif bagi kehidupannya. Berarti opini. Jadi silakan dituliskan pada kolom opini. Ya. Ya, kasih. Silakan didiskusikan. Yang basisnya data ada aturannya, itu berarti termasuk dalam opini. Itu ada nominalnya, umur sekian sampai sekian, berapa gram. Berarti itu merupakan sesuatu yang terukur akurat. Jadi kalau sudah tidak terukur akurat, berarti itu merupakan fakta. Ya, silakan dijelaskan di LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sri Daryati, calon guru penggerak angkatan 11. Baik anak-anak, setelah kita selesai mengerjakan LKPD, silahkan perwakilan kelompok untuk dapat maju ke depan. Ya, seluruh kelompok perwakilannya nanti akan membacakan hasil temuan kalimat opini dan fakta yang ada di dalam artikel ilmiah populer yang didapat. Ya. Untuk kelompok pertama, silahkan siapa yang ingin maju terlebih dahulu? Oke, baik, silahkan. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok. Silakan, yang temannya bisa berdiri di belakang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dari fakta 1. Berdasarkan angka kecukupan gizi, kebutuhan serat sebanyak manusia rata-rata adalah 25 gram sehari. 2. Serat individu yang didasarkan oleh angka kecukupan gizi AKG, perempuan dengan usia 16-18 tahun membutuhkan serat sebanyak 29 gram per hari dan laki-laki sebanyak 37 gram per hari. Opini 1. Kebutuhan serat manusia yang sebaiknya dipenuhi. 2. Cara ini dianggap ampuh untuk meningkatkan asupan serat dan juga mengurangi asupan kalori. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Oke, selanjutnya silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ya, silakan maju ke depan. Salah satu membacakan hasil diskusi. Kami dengan siapa? Oke, yang lainnya tolong perhatikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Ragil Ramadan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Syafif. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer. Fakta yang pertama ialah e-learning terdengar sangat praktis karena kamu hanya perlu menggunakan smartphone atau komputer. Fakta pertama adalah perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak yang sangat berarti dalam kehidupan saat ini. Opini pertama, e-learning terdengar sangat praktis karena kamu hanya perlu menggunakan smartphone atau komputer untuk mengakses materi apa saja yang dipelajari. Opini kedua adalah masyarakat terlihat seperti dipaksa untuk pindah dan menyesuaikan diri dari cara manual ke cara yang memanfaatkan media digital. Fakta kedua adalah di tengah pandemi COVID-19 akhir-akhir ini penerapan pembelajaran dengan basis digital sangatlah bermanfaat. Hal ini bertujuan mencegah peserta didik agar tidak terkena COVID-19, tetapi tetap dapat mengikuti pembelajaran sekolah dari rumah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Ya, jadi dari artikel yang pertama, ya, dari artikel terkait pemanfaatan e-learning itu terdapat beberapa kalimat fakta dan kalimat opini. Benar diantaranya di mana pembelajaran e-learning ini dapat memudahkan ketika ada pandemi COVID-19, ya. Jadi peserta didik dapat tetap belajar mengikuti pembelajaran dari rumah tanpa mereka harus takut untuk tertular atau terkena penyakit COVID-19. Kemudian di situ terdapat pula kalimat opini, masyarakat terlihat seperti dipaksa untuk pindah dan menyesuaikan diri secara manual. Ya, ini merupakan sebuah kalimat opini di mana itu pendapat dari seseorang terkait kondisi dalam pembelajaran digital. Itu ya, anak-anak sudah jelas? Jelas. Paham? Oke, sekarang bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Katakan alhamdulillah. Apa
Fakta dan opini. Kalau pendapat pribadi dikatakan sebagai opini. Kalau sesuatu yang berdasarkan dari data, fakta. Jelas? Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka pembelajaran selanjutnya kita akan membuat sebuah artikel ilmiah populer. Silakan sekarang untuk baris pertama dan ketiga dapat kembali menghadap ke depan. Buku dan alat tulis serta lainnya dapat dimasukkan kembali ke dalam tas. Nanti tak kasih. Oke, sudah menghadap ke depan. Jaga, sudah kembali ke depan. Oke, sudah. Baiklah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Biar mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Baiklah Bu Sri Jayati, untuk kegiatan pasca observasi bisa silakan dibicarakan dengan komunitas juga dengan baik direfleksikan dan kekuatan untuk rekan sahabat Ibu Jiah Nawang Bulan dan Bu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Monggo silakan. Siap, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Daryati SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 31 Semarang. Kali ini saya tidak sendiri, saya masih ditemani oleh teman saya, Ibu Dian, dan saya juga ditemani oleh pengajar praktek saya, Bapak Tri Widarsa. Kali ini pada kegiatan pasca observasi, saya akan melaksanakan evaluasi pembelajaran bersama Ibu Dian. Selamat siang Ibu Dian. Selamat siang Bu Sri. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Dian? Alhamdulillah baik. Iya Ibu Dian, kali ini saya akan melaksanakan pasca observasi ya. Karena 2 minggu kemarin tuh saya sudah melaksanakan pasca observasi sama Ibu Dian dan sudah mengikuti pembelajaran Ibu Dian di dalam kelas. Pasca observasi kelas. Saat ini saya akan tujuan dari pasca ini yaitu mengevaluasi jalannya pembelajaran yang sudah Ibu Dian lakukan minggu kemarin. Seperti itu Ibu Dian. Yang pertama saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu Dian setelah melakukan observasi di kelas kemarin Ibu Dian? Tentu ketika biasanya kita mengajarnya kita dan anak-anak itu terdapat orang lain, itu rasanya pasti ada di awal-awal rasanya nervous ya, grogi seperti itu. Tapi alhamdulillah bisa beradaptasi, bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Ibu. Untuk yang pertanyaan kedua Ibu, area pengembangan yang sudah Ibu lakukan mungkin bisa diceritakan kembali Ibu. Iya,
Jadi area pengembangannya adalah saya aspek pada pengetahuan dan keterampilan. Jadi di mana pengetahuan ini anak-anak dapat membedakan antara fakta dan opini di dalam sebuah artikel ilmiah populer. Dan untuk area pengembangan keterampilannya di mana anak-anak itu dapat menuliskan pendapat mereka dan dapat menuliskan kalimat fakta. Oke Bu. Berikutnya Bu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu indikatornya bahwa berhasil dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira gimana Bu ketika Ibu ngajar kemarin? Kalau kita suruh menilai sendiri pasti pengennya nilainya yang tinggi ya. Ya mungkin, tetapi karena kemarin banyak ada hambatan dan kendala yang terjadi ya mungkin di angka 8 sepertinya. Oke Bu. Tentunya kalau pengajar itu ada kendala hambatan gitu ya Bu. Kira-kira kemarin ketika pembelajaran di kelas itu kendala-kendala yang Ibu hadapi itu apa itu? Jadi ada beberapa kendala yang saya hadapi. Yang pertama itu berkaitan dengan sarana dan prasarana di dalam kelas. Jadi ketika saya sudah merencanakan akan menggunakan kuisis, kemudian akan menggunakan diferensiasi konten, tetapi ternyata jaringan internet yang ada di kelas tersebut ini sedang trouble. Nah, itu membuat saya tidak dapat menggunakan kuisis tersebut untuk pembelajaran dan tidak dapat menggunakan diferensiasi konten seperti itu. Nah, ini yang menjadi hambatan saat kemarin Bu Sri mengikuti pembelajaran di kelas saya. Kemudian yang kedua adalah terdapat siswa yang pasif atau kurang aktif di dalam kelompok. Ya walaupun ada peserta didik yang sudah aktif, tetapi masih banyak pula ditemui anak-anak yang masih kurang aktif di dalam kelompok. Seperti itu. Oke Bu, kendala itu mungkin ya biasa ya Bu ya pasti ya sesuatu yang kita lakukan ada hambatan juga. Nah, kira-kira kendala itu terjadi karena apa Ibu? Ya mungkin karena ini ya pengelompokan itu kan siswa berkelompok. Nah mungkin pengelompokannya ini saya belum mengelompokkan secara tepat, hanya berdasarkan dari cara belajar mereka, dari asesmen yang di awal saya berikan. Mungkin itu kan namanya asesmen, anak mengerjakan, mungkin itu belum tidak semua itu sesuai dengan pemikirannya atau jawabannya. Jadi mungkin itu yang menjadikan anak itu menjadi kurang aktif atau pasif di dalam kelompok. Mungkin ada tidak cocokkan antara peserta didik di dalam kelompok. Oke Bu, jadi dalam diskusi itu ada sebagian gitu ya, sebagian aktif gitu ya. Nah, bagaimana cara mengatasi hambatan atau kendala tersebut Bu untuk rencana kedepannya? Mungkin kalau dari segi sarana prasarananya itu bisa saya sebetulnya mengecek terlebih dahulu ya. Jadi sebelum pembelajaran itu berlangsung, mungkin saya sudah memastikan bahwa di kelas tersebut itu sesuai dengan apa yang mau saya lakukan atau tidak. Jadi misalnya ketersediaan jaringan internet, bagaimana misinya ada di kelas dan sebagainya, mungkin itu bisa saya antisipasi sebelumnya. Kemudian untuk terkait kurangnya keaktifan siswa, mungkin untuk asesmennya saya mungkin bisa melakukan melalui wawancara. Sehingga ketika kita melakukan asesmen diagnostik dengan wawancara, maka akan mendapatkan jawaban yang lebih real ya, lebih spesifik dan berkarakteristik. Oke, jadi nanti Ibu Kia akan mengelompokkan siswa itu berdasarkan hasil wawancara seperti itu ya Ibu ya. Agar di dalam kelompok ini terjalin komunikasi karena mempunyai jawaban pemikiran yang sama, jadi diskusi akan semakin aktif gitu ya Bu ya. Jadi agar diskusinya itu berjalan secara optimal. Oke Bu, mudah-mudahan nanti apa yang Bu Diah rencanakan itu berjalan dengan lancar gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu Diah akan melakukan perubahan dari rencana yang Ibu Diah sampaikan tadi? Mungkin kalau saat ini kan tidak bisa karena sekolah kita ini kan sedang melakukan kegiatan P5 model blok 3 minggu. Jadi kemungkinan di semester depan, karena ini 3 minggu ini sudah sampai akhir November, Desember kita sudah semangat, jadinya kemungkinan di semester depan. Begitu. Oke Bu Diah.
Dia. Terima kasih atas waktunya Ibu Dia. Sama-sama. Nanti saya tunggu cerita-cerita berikutnya setelah Ibu Dia melaksanakan observasi di kelas dengan tadi rencana tindak lanjut Ibu Dia dari hambatan yang sudah Ibu Dia temukan sendiri, cara penyelesaian hambatan Ibu Dia alami. Seperti ya Ibu Dia. Iya, Ibu. Semoga kita bisa sharing kembali ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bu Sri Widianti atas percakapan yang luar biasa pada kegiatan pasca observasi setelah kemarin melakukan percakapan pra observasi dan juga kegiatan observasi di kelas. Hari ini percakapannya sangat luar biasa, menggali semua apa yang telah dilakukan oleh rekan sejawat dari Bu Sri Widianti. Tapi kurang lebihnya adalah bahwa CKP sudah mengarahkan dan menggali, menguatkan, juga merefleksikan apa yang sudah dilakukan pada waktu observasi dan pra-observasi. Semoga nanti pembelajaran yang bisa kita petik bersama akan memberikan untuk murid-murid kita. Terima kasih. Kurang punya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.